tentang alat analisis yang lain gitu, selain yang kemarin kita kenalkan, yang Bapak Ibu sangat mudah mendapatkan tutorialnya, baik di saya kira di YouTube juga banyak, selain di YouTube, di sos-sos yang lain juga ada. Saya ingin izin share, Pak Dani. Silahkan, Pak. Oke. Apakah di layar Bapak Ibu nampak sekarang? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak ya. Oke. Nampak, Pak. Saya ingin ngasih satu contoh model yang kemarin kita pernah saya kenalkan yang minggu yang lalu itu. Ini ada namanya Smart PLS. Kalau Bapak Ibu lihat seperti ini ya. Seperti ini. Angka-angka yang ada ini tidaklah dihitung secara manual, tetapi kita dapatkan secara otomatis. Saya coba membangun sebuah model. NPD ULM ya. Oke. Inilah ya. Saya tidak ajarkan bagaimana caranya ya, cuma tolong dilihat saja. Nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa explore, nanti bisa juga kalau mau khusus ke saya, insya Allah saya bisa bantu. Ini Bapak Ibu, ini bisa kita rename, namanya misalnya pemimpinan transformasional. Oke. Kemudian, Iklim ya? organisasi. Iklim ya? Iklim, Pak. Iklim organisasi. Salah gitu ya. Di sini apa biasanya? Motivasi prestasi. Ini punya padan ini. Ini apa? Kinerja. Prestasi kerja, Pak. Prestasi. Prestasi kerja, Pak. Kayak ini ya. Oke. Ini kepemimpinan transformasional ya? Iya, Pak. Betul. Atau kepemimpinan kepala sekolah saja ya? Ya, boleh. Boleh juga transformasional. Dan transformasional kepala sekolah. Dengan segampang ini Bapak Ibu, ini dengan mudah selesai seperti ini. Kita mengambil indikator yang sudah kita import. Jangan lupa importnya itu nanti dalam bentuk Excel, data yang kita kemarin itu seperti, mana ya? Dalam bentuk Excel, tapi Anda simpan nanti dalam bentuk CSV. Save as dulu dalam bentuk CSV, kemudian taruh, nanti bisa diimport. Oke. Nah, dari yang ada ini, kita tinggal mendrag saja, memindahkan. Misalnya katakanlah ini item-item kepemimpinan transformasional ada berapa gitu ya. Ini. Oke. Terus katakanlah ini. Oh, mantap. Oke. Udah. SQ misalnya sini ya.
Ini contoh saja ya, ini saya ambil sebarang saja. Oke. Terus katakanlah ini ya. Profile. Dia akan secara otomatis mengurut sendiri ya. Nah, kemudian di sebelah sini, ya, ini bisa kita putar ya. Ini. Ini misalnya kita maunya begini. Atau mau kita balik. Nah, terus tinggal kita tarik ini, konektornya mau kemana. Itu. Ini ya. Oke. Nah, kemudian kita tarik yang langsungnya. Langsung. Kemudian ini. Bisa saja kalau mau kita, sorry. Mau kita besarkan sedikit, begini, supaya ini bisa kita taruh begini. Gitu ya. Bisa ditarik ke sini. Nah, kemarin kan yang ini di dalam Smart PLS tidak ada panah bola balik. Ya kan? Iya, Pak. Nggak ada. Kita mau kan ini di dalam syarat ya. Dalam syarat Bapak Ibu untuk bisa menjadikan kepemimpinan transformasional dan iklim organisasi sekolah sebagai independen terhadap motivasi berprestasi, ini harus ada hubungan antara dua ini. Ya. Nah, yang Bapak Ibu tuh menarik garis kan di sini ya. Terus ada yang menarik garis putus-putus ke sini. Ya. Di dalam Smart PLS tidak ada. Ini mengkonfirmasi bahwa itu tuh tidak ada tidak ada sumbernya gitu. Karena sudah kita pahami ketika kita ingin menyatakan kepemimpinan transformasional ke prestasi kerja, itu akan melalui motivasi berprestasi. Begitu juga iklim organisasi sekolah ke prestasi kerja, itu akan melalui motivasi. Itu yang dimaksud adalah hubungan tidak langsung. Dengan kata lain, motivasi berprestasi adalah variabel intervening atau perantara atau mediating. Bukan moderating ya, tapi mediating atau intervening. Oke. Nah, karena itu kan nggak ada panah nih. Kalau di dalam gambar itu kan ada yang menarik garis bolak-balik di sini ya. Itu sebenarnya garis bolak-balik ke sini itu mengkonfirmasi bahwa iklim organisasi sekolah itu harus berhubungan dulu dengan kepemimpinan transformasional, baru bisa kita hubungkan ke motivasi berprestasi. Karena kan ada teori yang mengatakan hubungan kepemimpinan transformasional dengan iklim organisasi atau sebaliknya. Nah, ini ada teori kepemimpinan transformasional terhadap motivasi berprestasi, ada teorinya. Motivasi berprestasi terhadap prestasi kerja, ada teori. Iklim organisasi sekolah terhadap motivasi berprestasi, ada teori. Lalu iklim organisasi sekolah terhadap prestasi kerja, ada teori. Dasar teori itulah kita baru membuat model ini. Jadi model ini tidak disulap, tidak semua mau saya membuat. Oke? Itu dasarnya. Jadi Smart PLS-nya hanya alat saja Bapak Ibu. Apapun ditaruh di sini ketika kita runkan dia jalan gitu ya. Dia akan jalan. Nah, cuma yang menaruh ini yang punya rasional. Adakah teori yang menyatakan kepemimpinan transformasional itu berhubungan dengan motivasi berprestasi? Ada teorinya. Barulah kita bisa menarik panah. Ya. Oke. Nah, sesimpel ini Bapak Ibu ini sudah selesai. Tinggal saya calculate saja. Pertama saya akan menghitung validitas reliabilitas dengan menggunakan yang namanya PLS algorithm. Oke, saya jalankan. Nah, maka kalau saya
klik model ini, maka akan keluar nih. Angka-angka ini adalah nilai validitas, Bapak Ibu. Ini nilai validitas. Nilai validitas ini. Oke. Dia akan merah kalau dia tidak valid gitu. Tapi faktanya ini kan secara teori itu kan di atas 0,6 atau 0,7. Tergantung pilih siapa mau dipakai. Nah, kita bisa mengeluarkan pad ini dengan sebentar. Weight-nya dikaitkan dengan outer loading. Nah, sebentar. Kita runkan satu lagi sekali. Kita ingin melihat, kita menggunakan namanya bot striping ini. Oke, saya kalkulasi. Selesai, Bapak Ibu. Maka kalau saya tarik di sini, saya ingin mengeluarkan dengan key value-nya, pad-nya, maka di sini akan keluar. Ini nilai P. Nilai P. Jadi sejauh ini sudah selesai, Bapak Ibu. Tinggal kita ini angka-angka ini semua bisa kita ganti. Kita ganti maksudnya tampilannya ya. Misalnya mau nilai T-nya saja, ini akan keluar nilai T. Oke. Kemudian outer weight-nya misalnya. Ini bisa saja ditarik Bapak Ibu ya. Kalau mau kelihatan kelihatan angkanya gitu ya. Supaya jelas gitu. Masuk aja dong. Oke. Aku serahkan lagi porno. Pak Rusdi, matikan mic-nya Pak Rusdi. Pak Rusdi, Oke, nah habis itu Bapak Ibu. Angka-angka ini bisa kita lihat di sini. Bisa Iya, operasi dalam nyaman di kamar. Jelaskan dong. Pak Rusdi, mohon. Pak Rusdi, matikan mic-nya Pak Rusdi. Matikan mic-nya Pak Rusdi. Iya. Oke, sudah ya. Nah, saya coba tunjukkan hasilnya ya. Di sini. Misalnya saya ingin mengetahui total hubungan tidak langsung nih. Ini langsung dikasih tahunya. Ini. Tanda ini menunjukkan tanda signifikan. Ya. Kalau saya klik ini pad koefisien, ini langsung ada hasilnya ini. Yang sama dengan nilai yang ada di dalam sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita Excel format kita kita ekspor ya. Oke. Nah, ini sebentar. Oke, kita ekspor to Excel. Kita ekspor. Oke, MPD. Oke, bukannya.
Statistika inferensia IPD 20. Oke, saya taruh sini deh ya. Oke, kita ekspor. Memang kelihatannya simple, tapi sangat membantu. Tidak ada hal lain yang sulit di sini. Ketika kita sudah bisa membuat diagramnya, kita sudah mengisi konstruk-konstruk yang kita isi, kita jalankan, ya sudah selesai. Tinggal kita pembacaan saja. Oke, nah ini Bapak Ibu outputnya seperti ini. Nah, di sini langsung dikasih tahu. Sebentar. Complete chat. Di sini ada koefisien. Oke, di sini misalnya saya mau total indirect effect gitu ya. Nah, ini per item. Per item. Oke, navigasi, pet koefisien, oke, outer loading, total effect. Oke. Nah, ini dikasih tahu Bapak Ibu, iklim organisasi sekolah ke motivasi berprestasi itu ada nih nilainya. Ini nilai-nilai ini. Ini nilai T-nya. Ini menunjukkan signifikansinya. Kalau dia warna hijau seperti ini berarti dia katakan signifikan. Wajar ya karena datanya kan di atas 1000. Kemudian iklim organisasi sekolah ke prestasi kerja. Nah, kalau kita ingin membaca tabelnya, ya, tapi kalau kita ingin membaca dari ini, dari tampilan di sini, sebenarnya sudah cukup nih. Kita sudah bisa menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional itu memiliki pengaruh sebesar 0,78. 0,378. Kemudian motivasi berprestasi ke prestasi kerja 0,146. Melihatnya di mana signifikan ini? Ini adalah nilai P value. Oke. Nah, kita bisa meng-hide indikator construct. Oke. Hide indikator. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nilai simpelnya ini. Nah, nanti Bapak Ibu ingin membacanya, di sini sebenarnya akan muncul yang indirect dengan direct ini. Di sini ada di bawah ini nih. Indirect effect itu seperti apa ini nilainya. Kan cuma 2 tuh indirect effect. Ya. Nggak ada yang lain kan? Indirect effect-nya. Iklim organisasi sekolah dan kepemimpinan transformasional. Ini 2 ini indirect effect-nya yang di sini. Ini. Ya kan? Jadi kepemimpinan transformasional dengan prestasi kerja, iklim organisasi sekolah dengan prestasi kerja. Kalau Bapak Ibu bisa lihat yang indirectnya ini. Kan langsung nih ke prestasi kerja. Indirect effect-nya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini hanya sekedar menyentuh saja. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin belajar, ini tidak susah ya. Saya kira tidak susah kalau mau, karena tidak ada hal yang harus kita pelajari banyak. Cara membaca ini banyak sekali ya, karena bertebaran gitu ya. Bapak Ibu hanya belajar membuat pad-nya, kemudian menyiapkan datanya ini, ya ini, ini saja yang disiapkan, yang sudah kita buat dalam bentuk Excel. Nah, nanti setelah jadi Excel, Bapak Ibu set dengan CSV extensionnya, baru diimport. Ya. Nah, karena ini kita tidak belajar PLS-nya, saya ingin memperkenalkan
bagaimana begitu mudahnya kita menganalisis model yang rumit gitu ya. Model yang rumit. Bisa saja lagi misalnya kita ini ingin menambah katakanlah saya ingin menambah pet yang lain gitu ya. Saya ingin nambah satu di sini. Gitu ya. Bisa kan? Saya tinggal tarik panah ke sini, terus ini, terus ini. Oke. Apa ya namanya ini tambahannya? Apa? Apa lagi yang ini? Iklim Disiplin, sudah. disiplin. Apa? Disiplin Profesional ya. kan? Disiplin. Disiplin Disiplin kerja. kerja ya. Oke. Kinerja. Kita ambil indikatornya ini tambahan ya. Contoh gitu. Kalau kita ingin lebih gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita jalankan seperti biasa. Oke. Petnya ini tadi. Kemudian kita jalankan lagi buat swipingnya. Aman pada ini Pak. Tinggal mah Nggak ada yang susah Bapak Ibu. Cuma saya ngajarin yang susah. Ngajarin yang susah ya. Enggak Pak. Karena Enggak, Pak. daring aja Pak ya. Kalau nggak daring mantap tuh. Oke. Show indikator all construct. Nah, gitu. Nah, semua sudah terjawab ini. Semua sudah terjawab. Jadi apapun modelnya ya, sejauh ada indikator dia akan selesaikan. Dan ternyata faktanya signifikan. Nah, kunci dari PLS ini data harus banyak. Jadi harus di atas 300. Bolehlah di bawah 150, cuma nanti mungkin akan ada yang tidak signifikan gitu ya. Oke. Nah, dengan begini apa yang kita perlukan hanya alat untuk membacanya saja. Karena semua sudah terbawa di sini. Akhirnya dia akan ada pet koefisien yang indirect effect-nya ini ada nih. Berapa. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan 2 ini akan jadi apa? Akan jadi interveningnya. Ini 2. Nah, makanya coba kalau kita apa? Ekspor dulu ke Excel supaya kita bisa buka. Yes, gitu ya. Jadi kuncinya Bapak Ibu kalau sudah ada output membacanya saja. Nah, membaca ini kan juga banyak sumbernya di daring gitu ya. Tidak susah gitu ya. Bapak Ibu ini sangat berbeda kalau pakai Amos. Amos itu bagi saya sulit karena kita harus membuat indikator-indikatornya sendiri. Itu yang membedakan. Nih. Jadi kalau dalam Amos ini kita harus buat sendiri nih. Kita harus buat satu-satu. Kalau di dalam PS enggak. Ketika sudah indikator sudah ada tinggal drag aja. Nah, jadi di dalam Amos ini harus kita isi satu-satu, kita kasih nama gitu ya. Nah, PLS ini sudah namanya juga smart ya. Sudah mengubah semua yang pendahulu-pendahulunya seperti di Amos itu sudah disederhanakannya di dalam Smart PLS ini. PLS juga ada, Smart PLS juga ada. Ya. Nah, setelah kita tadi buka ya, MPD kan ini kali ya. Oke lah, sudahlah pokoknya dari sini Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, ini buktinya dia signifikan. Disiplin kerja dengan iklim organisasi sekolah. Ini kan hipotesis pertama nih. Ini nilai koefisiennya. Oke.
kemudian disiplin kerja dengan kepemimpinan transformasional signifikan. Jadi semua hipotesis ini terjawab, Bapak Ibu. Nah, jadi pada saya ya Bapak Ibu, saya kira tidak sulit ini ya. Kalau siapa mau belajar ya monggo, insya Allah saya bisa membantu dari belakang ya. Mungkin membimbing tidak bisa, tapi kalau perlu bimbingan analisis boleh saja gitu ya. Saya menyarankan Bapak Ibu lebih baik menggunakan yang mudah ya, ketimbang Bapak Ibu menggunakan part analisis akan 2 kali kerja. Kalau part analisis bagaimana caranya nih? Ini sendiri, ya kan? Terus ini satu. Berarti ini kan struktur 1, struktur 2, struktur 3, baru struktur 4. Ada 4 struktur. Dan hasilnya tidak mungkin sama ya, sedetail yang ada ini. Gitu. Ini data yang saya pakai data punya mahasiswa S1 ya. Sama dengan Bapak Ibu juga mengumpulkan data. Tapi saya suka data ini semua signifikan nih. Dalam kalau kita olah nih, semuanya hasilnya baik gitu. Berarti kan mengumpulkannya benar gitu ya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya akhiri. Saya mau nanya Pak, tadi yang data yang Bapak sebutkan tadi jumlah informannya itu ada berapa? Harus lebih dari 500 atau sekitar 500 atau gimana batasnya? Sebenarnya di dalam SEM itu data paling tidak 150 supaya dia mudah membuat shapingnya. Karena ini kan sifatnya data training Bu. Data training. Kalau data yang ada ini 2962. Iya. Memang kecenderungannya ya analisis yang sekarang ini dia memang perlu banyak data. Karena hadirnya Smart PLS ini sebenarnya untuk menjembatani peneliti-peneliti yang sampelnya besar gitu. Bisa saja dicoba dengan data yang ada. Saya belum coba sedetail mungkin, tapi saya kira tidak jauh lah hasilnya. Ini jauh lebih mudah Bapak Ibu ketimbang menggunakan part analisis. Part analisis kita juga harus jeli dalam pembuatan strukturnya, pembuatan modelnya, kemudian regresnya lagi kalau salah, macam-macam tuh. Nah, tapi itu adalah pilihan. Silakan Bapak Ibu yang mana yang mau diambil, yang dirasa mudah. Mungkin saja orang susah kita mudah gitu ya. Kita mudah, orang susah ya. Itu pilihan saja. Saya memberikan alternatif saja. Mana-mana yang Bapak Ibu tempuh ya, yang mudah. Senang sih Pak kalau lihat seperti ini kan kayaknya simpel ya, dilihat prosesnya kayak gitu. Dan memang simpel Bu. Dan memang simpel. Tidak susah. Hanya faktor pembacaannya saja. Kemudian contoh-contoh paper yang menggunakan Smart PLS ini sangat banyak, ribuan. Jadi tidak perlu cemas mencari contohnya. Ya mungkin di bahasa juga nggak sulit kan. Pakai Google Translate sudah ketemu gitu ya. Nah, saya Bapak Ibu terus terang, saya selalu menggunakan ini dalam analisis saya. Udah nggak biasa saya menggunakan part analisis itu. Karena saya pikir lebih mudah ini. Contohnya banyak gitu kan. Begitu Ibu Rusmila. Pak. Boleh tanya satu lagi Pak, kalau Smart PLS ini mungkin ada seri-serinya juga atau seperti apa? PLS ini yang 3, lebih kurang saja sih Bu. Gitu. Karena idealnya pakai yang terbaru sih. Tapi ya tergantung kita dapatnya yang mana gitu ya. Ya Pak. Seri 3 ini. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Yang lain Bapak Ibu?
Bapak, Sudah dapat izin Kak, tanya, Kai? Bapak. Halo, Kai? Bapak, izin tanya. Is, semoga Bu, silakan. Mohon izin tanya, Bapak. Yang pertama ini Bapak, apakah ini Smart PLS nggih? G, Ini G. juga aplikasinya sama dengan ada di SPSS itu, Pak? Nggak ada Bu. Oh, jadi ini kita This is nanti different misalnya with SPSS. harus menginstal lagi ya, Pak ya? Misal lagi, Terus untuk SPSS itu data. tidak mengolah data secara simultan. Dia dirancang perbagian. Ada. Oh, Kai sudah dapat. Ya, Steve, Rusdiansa sudah sangat cepat. Apa Rudi? Pak Rusdi. Kita Bapak, menggunakan ini ya. untuk ini kan kalau Smart PLS, Bapak ini kita pakai data yang besar ya di atas 500. Tidak juga kalau sih, Bu. kita datanya kecil gitu bisa. Tidak juga. Di dalam pedoman itu sebenarnya boleh 80. Boleh. Tergantung Bapak Iya. Ibu menggunakan sumbernya siapa gitu. Harus ada siapanya ya. Jangan tidak ada siapa. Yang salah itu kalau tidak ada sumbernya. Kalau ada sumbernya meskipun salah itu tidak salah. Gitu ya. Ketik Jadi- saja di Google data minimal untuk menggunakan Smart PLS. Gitu. Banyak tuh teori-teorinya. Pakai saja itu. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Oke, Ibu. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya merancang data yang ada, ya, data Bapak Ibu. Saya akan buat model seperti ini, sesuai dengan model tugas kita. Oke, saya kasih barang jadi kepada Bapak Ibu. Nanti tolong masing-masing kelompok memakai ini menulis papernya. Jadi Bapak Ibu tidak saya suruh analisis. Jadi modelnya sudah saya kasih seperti ini. Kemudian bahasakan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Siap. Judulnya semua sama, tiap kelompok sama. Semua data kita pakai. Data kita itu ada 4.000 sekian ya. Iya, Pak. Nah, itu kita pakai. Nah, karena saya pikir Bapak Ibu tidak cukup waktu juga kalau saya suruh buat analisis. Jadi hasil saya kasih. Hipotesis-hipotesisnya kan sudah jelas nih hipotesis ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nanti tinggal saya buat gitu. Nah, silakan Bapak Ibu menulis papernya masing. Judulnya sama semua, nggak ada saya bedakan. Tapi tidak boleh sama isinya, kecuali model dan data. Jadi Bapak Ibu latihan menerjemahkan model ini ke dalam paper. Per kelompok itu saya nyatakan sebagai final testnya, gitu ya. Nggak ada ujian ya, ujiannya yang nulis paper saja. Siap. Kalau saya suruh ujian juga nggak pada lulus nanti. Betul, Pak. Nggak ada waktu lagi disuruh belajar angka-angka ini. Ya. Saya paham Bapak Ibu tuh sibuk semua. Ada waktu untuk belajar. Cuma mau juga nilainya bagus kan? Kan kita maunya ya sedikit usaha tapi hasilnya maksimal gitu ya. Pak, mohon izin, Pak. Ya silakan Pak Dani. Jadi ini mungkin data yang ada itu kita deskripsikan malah. Silahkan nanti modelnya seperti ini saya kasih. Apakah langsung Bapak Ibu menjawab hipotesis? Nanti ada contoh paper saya kasih. Siap. Seperti itu. Jadi latihan nih ya. Jadi saya membawa Bapak Ibu ini sudah ke tahap akhir bahwa Ibu sudah mau yudisium. Katakan tesis sudah selesai, sudah ujian. Jadi dari tesis itu Ibu tulis dalam rangka mendapatkan penerimaan di jurnal. Nah, dapat loannya Bapak Ibu dapat SK yudisium dan siap wisuda gitu ya. Jadi enggak saya suruh lagi mengolah datanya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan setuju ya dengan ide saya. Bagi yang tidak setuju silahkan keluar.
Oke. Eh, saya sebenarnya ingin Bapak Ibu itu mudah ya, karena saya berharap Bapak Ibu itu bisa maksimal di tesis itu. Karena itu satu-satunya Bu ya, untuk menunjukkan Bapak Ibu itu mau mendapat sesuatu di kuliah. Kalau di mata kuliah nggak bisa dinilai, nggak bisa diukur. Tapi pada saat Bapak Ibu nanti mempresentasikan kerja tesis itu, di situ nampak pintar kita, nampak pintar kita gitu ya. Menguasai nggak gitu loh. Nah jadi itu satu-satunya untuk ajang. Nah, buatlah penilai, penguji, pembimbing, rasa terkesima pencapaian Bapak Ibu. Nggak apa-apa lah kuliah-kuliah yang lain Bapak Ibu nggak belajar dan lulus nilai A semua. Tapi ini tolong belajar betul-betul untuk tesis. Karena akan dinilai gitu ya. At least mempersembahkan karya tulis Bapak Ibu itu dengan hasil yang baik gitu ya. Sehingga bisa ternilai baik gitu. Itu sih harapan saya Bapak Ibu. Ini karena Pak Dani ini kayaknya mau dia aja. Kayaknya kawan-kawan yang lain maunya sih udah nggak ada kuliah ya. Kalau perlu nggak ada tugas, nilainya langsung keluar semua gitu ya. Tapi harus ada proses lah ya. Dibantu juga saya supaya Bapak Ibu membuat tugas kadarnya supaya ada yang bisa saya nilai. Itu hanya asbabun nuzulnya saja untuk supaya Bapak Ibu lulus gitu ya. Saya tidak berharap banyak terhadap Bapak Ibu, tapi apa yang saya sampaikan saya berharap mudah-mudahan ada yang nyangkut barang sedikit gitu ya. Kalau tidak sedikit banyak. Amin. 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 Begitu ya Bapak Ibu. Ada Iya, yang Pak. lain lagi? Pak, Ini saya mau sudah tanya. pukul 10. Saya 1 jam. Oke, Pak, saya mau tanya ini. Kita menggunakan misalnya SPSS. Lalu ada kemungkinan tidak dosen penguji itu menggunakan seperti yang Bapak gunakan ini? Tidak ada. SPLSM. Saya nyatakan tidak ada. Karena tidak ada yang mau yang susah-susah. Akan mungkin nggak dicek. Kalau ada yang mau itu biasanya profesor langsung kasih jempol. Karena dianggap mau bersusah-susah diri. Kalau bersusah-susah dulu kan susah lagi kemudian gitu ya. Enggak gitu. Oh gitu. Pengalaman saya bagi kawan-kawan yang mau bersusah-susah diri menganalisis, ini adalah sesuatu yang bukan baru sih ya, ini barang lama gitu. Tapi tidak banyak gitu yang mau menggunakan. Padahal kan mudah gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menganalisis seperti ini, itu salah pun biasanya sudah dikasih nilai A. Salah pun, apalagi kalau benar. Ya, kenapa? Karena memberikan hal yang berbeda dari analisis. Ya, ya. Nah, karena itu saya mencoba menghadirkan contoh-contoh. Mungkin Amos saya tidak kasih karena terlalu rumit. Di dalam buku yang satu chapter saya kasih itu tuh pakai Amos. Nah, saya mungkin insya Allah akan edit buku lagi, saya akan masukkan Smart PLS supaya bisa menjadi contoh. Jadi silakan Pak Marius, ya betul ya? Ya betul Pak. Silakan Pak Marius mau pakai ini, monggo. Insya Allah kalau saya dimintai bantuan, kalau saya bisa saya bantu, kalau saya nggak bisa saya bantu ya. Jadi berusaha memberikan yang berbeda dengan pendahulu-pendahulu. Dan jangan mencontoh pendahulu ya. Pendahulu itu banyak yang keliru juga. Nah, kalau sudah seperti ini juga tampilnya menarik juga gitu ya. Ya saya sih suka yang indah-indah nih. Warna-warna ini bisa diubah ya Bapak Ibu ya. Silakan eksplorasi lebih jauh. Jika nanti ada yang mau apa istilahnya ada kelompok kawan-kawan mau belajar, saya bisa aja ya mungkin cari waktu barang 1 jam gitu ya. Bagi yang memang benar-benar ingin menggunakan Smart PLS gitu ya. Kemudian cari softwarenya dulu, install di laptop ya. Baru kita jalankan. Begitu Bapak Ibu, yang lain kita masih ada waktu 13 menit. Kai, siap-siap bergerak, Kai.
Ini model lain ya. Ini model lain, ini punya S1 loh, Bapak Ibu. Wah, mantap. Kelihatannya rumit, padahal tidak rumit. Karena kan hanya masukin data aja ini. Enggak ada. Ini yang saya bilang dulu Bapak Ibu. Apapun yang kita taruh di sini, sejauh ada angka dia akan jalankan. Gitu. Tapi yang menaruh inilah yang punya apa istilahnya, punya logika ilmiah di sini. Ya saya bilang kan kemarin tuh kalau di sini musim duren ya di Kasongan, di sini perang Iran Irak di Teluk sana, kita korelasikan ternyata berkorelasi. Tapi kan untuk menaruh ini kan ada teori gitu loh, nggak sembarang tiba-tiba mengkorelasikan. Makanya kan kalau model Bapak Ibu itu kan ini kan ada teorinya nih bahwa disiplin kerja ada hubungan dengan kepemimpinan. Barulah kita bisa tarik panah. Jadi ini kan berbasis teori. Nah, jadi Bapak Ibu, SEM itu sebenarnya dilahirkan dalam rangka untuk membuktikan teori. Nah, teori dibuktikan dengan mengumpulkan data. Ini. Akhirnya kan kita menjawab di pembahasan Bapak Ibu nanti, hasil penelitian menunjukkan disiplin kerja mempengaruhi kepemimpinan transformasional. Nah, hasil kajian ini sejalan dengan kajian Ramadhani 2019 menyatakan bahwa disiplin kerja mempengaruhi kepemimpinan transnasional di tingkat sekolah dasar. Lebih lanjut, misalnya Marius 2012 misalnya dalam kajian juga menemukan bahwa disiplin kerja mempengaruhi kepemimpinan transnasional pada tingkat SMP misalnya. Terus kita bahas itu. Itu kan bukti teori itu. Ya, jadi mengkonfirmasi teori. Nah, kita ini hasil kita, tapi adakah hasil kita ini sejalan dengan hasil peneliti orang lain? Nah, itulah fungsinya pentingnya teori di dalam karya ilmiah. Nah, kalau di dalam paper ilmiah jarang ditulis teori itu di literatur review itu sangat jarang. Dia nanti di pembahasan, karena tadi membahasakan. Nah, karena fungsi teori itu menunjukkan kita berada di mana, adakah kita sejalan atau bertentangan dengan punya orang lain. Nah, kalau kita bertentangan berarti hipotesis kita ditolak gitu kan. Berarti kita menyatakan disiplin kerja tidak berhubungan dengan kepemimpinan transformasional. Kita harus juga mencari teori yang menyatakan bahwa itu tidak berhubungan. Atau sebaliknya. Nah, jadi ini based on teori ya. Memang kelihatannya main-main aja gambar nih, tapi menaruh gambar menarik panah ini adalah teori. Ada dulu kerangka teori, konseptual model. Makanya biasanya di bab 1 ada konseptual model. Barulah kita taruh model penelitiannya di bab 3. Seperti ini. Nah itu kembali ke pembimbing ya, karena tesis itu ditulis untuk pembimbing. Kalau penguji itu pada saat ujian saja. Kalau pembimbing yang mau lulus kan lulus dia ya. Biar penguji bilang nggak bisa, tapi kata pembimbing saya mau luluskan dia. Selesai. Nah, kemarin siapa yang bertanya di grup itu? Nah, jadi buatlah tesis itu untuk pembimbing sebaik-baiknya sampai dia sign setuju, gitu loh. Siap. Sudah setuju ya udah lulus Bapak Ibu, itu tinggal ujian aja. Ujian pun kan cuma 1 jam. Nah, cuman saya meminta yang 1 jam itulah persembahkan yang terbaik. Tunjukkan bahwa Ibu itu benar-benar seorang gitu ya, yang siap lulus menyandang MPD-nya. Jangan nanti lulus MPD kada tahu analisis data, ditanya random itu kada tahu. Sedih saya. Jangan bilang saya dosennya ya. Bilang kata Pak Pian mengajari bagus benar. Yang diajarin kada bagus sudah. Kada Pak. Bisa sedikit-sedikit Pak, insya Allah doakan ya Pak. Okay. Usahakan Bapak Ibu ya, jadi itu kan master ya. Master itu di atas postgrade ya, ini postgrade ya. Jadi setelah graduate itu ada post di atasnya lagi. Jadi postgraduate. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tidak suka lama-lama ya, karena saya tahu Bapak Ibu itu semua sibuk-sibuk. Jadi nggak mau kuliah lama-lama gitu ya. Tapi kan mau hasilnya bagus ya.
Iya. Itu saja kadang-kadang yang berkontradiksi gitu. Apa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di kuliah yang lain Bapak Ibu maksimal. Saya sebisanya apa yang ada yang bisa saya sampaikan. Pak, ini sedikit Pak mempertajam aja Pak mengenai tugas nih Pak. Kalau dipertajam itu diasah Pak. Dan ya gimana Pak? Tugas yang Bapak berikan ini kan artinya polanya seperti ini Pak. Ya, model saya akan kasih seperti ini. Model dikasih seperti ini, kemudian data yang diambil adalah data yang Saya kemarin. nggak kasih data lagi, semua udah jadi. Saya tidak akan sudah jadi. Berarti tinggal menuliskan deskripsinya aja apa yang dimaksud di sini ya Pak ya? Ya, tinggal di kata-katai aja. Oh siap. Alhamdulillah. Buat introduction-nya, buat metodologinya, buat hasilnya ini, buat pembahasannya, kesimpulan. Sama nih kayak PTK berarti lah Pak, Uma Bapak. PTK kenapa Bu? Kayak PTK berarti lah Pak sistematisnya nih. Iya, betul Bu, sistematisnya seperti itu. Kan kita penggunaan teknologi e-learning misalnya kayak kami Pak lah kelompok kami di SMK Negeri Kota Banjarmasin. Berarti kami deskripsikan mulai bab 1 sampai dengan bab 4 insya Allah begitu ya Pak? Nanti ada introduction Bu. Introduction, nanti ada contoh paper saya kasih. Wow mantap, terima kasih Bapak, itu yang Jadi dicari. contoh gitu ya, modelnya sudah jadi seperti ini. Mungkin Bu Susana. Ya Bapak Ramadhani. Bukan mengambil data yang kita terdahulu itu Bu. Kalau penjelasan Bapak tadi, tetapi dengan model yang ini kita deskripsikan, kita tulis apa maksud yang ada di dalam model ini Bu. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Nanti saya akan kasih tujuannya ada berapa berdasarkan model. Kemudian hasil hipotesisnya ada, gitu. Gambarnya seperti ini. Nanti kita lihat data yang kemarin loh yang saya olah, data Bapak Ibu. Oke, Pak. Itu yang saya akan masukkan dalam sini. Jadi saya akan kasih gambar seperti ini nanti. Modelnya model yang lain ya, entah yang ada beberapa tuh, itu sudah jadi semua. Nah, tapi datanya saya ambil dari data yang Bapak Ibu kumpulkan. Kemarin kan saya maunya per sekolah ya, maksudnya per tingkat bagi yang SMA swasta gitu ya. Nah sekarang saya buat satu saja, model data itu saya gunakan seluruhnya. Dalam satu model ini supaya hasilnya bagus gitu ya. Lalu Bapak Ibu menulis sama. Untuk semua tugas itu sama, setiap kelompok sama, cuman isi tidak sama. Model boleh sama, tapi isi tidak sama. Jadi dari judul nanti sama ya, abstrak, langkah-langkahnya sama, kemudian kata kunci, pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, simpulan, rujukan, gitu. Nanti saya akan kasih. Kira-kira nilai itu kapan nih harus masuk? Saya perlu waktu itu, perlu kejelasan itu supaya nanti tidak terlalu lama. Kalau saya bisa selesai hari ini, besok bisa saya kasih. Kira-kira pas habis final test, kira-kira bisa dikumpul. Pengumpulan nilai itu dari tanggal 5 sampai tanggal 21 Pak. Berarti kan bisa di tengah-tengah itu. Bisa Pak, bisa. Tergantung Bapak Ibu kalau mau cepat selesai ya cepat juga nilai saya input. Saya tidak susah kok nginput nilai itu. Mungkin Pak mohon maaf, apakah nanti bisa papernya itu dikumpulkan kan, kemudian ulun serahkan atau seperti apa Pokoknya Pak? masing-masing di dalam e-learning. Oh siap Pak. Jadi satu kelompok itu perwakilan satu. Kita sepakati kapan. Jadi di dalam e-learning saya bisa tandai. Tanggal berapa mau dikumpul. Bagaimana
Nilai tanggal 21 ya. Jangan lama-lama lah. Supaya saya tidak terbebani Bagaimana kalau pertengahan Pak, tanggal 15 Pak? tanggal 15. Oke, tanggal 15 saya akan set di e-learning. Bentar, Pak. Jumat ya, 15. Oke, sebentar. Jumat. Notes ya. Saya akan tambah nih. Bagaimana kawan-kawan, apakah tanggal 15 itu hari Jumat atau di tanggal 17 hari Ahad? Bagaimana kawan-kawan? Karena di tanggal 9 itu ada UAS Pak Saleh. Bagaimana kawan-kawan? Kalau disepakati 17 ya? 17 nggih. Sofiatun. Nggih, kalau ulun sepakat tanggal 17. Tanggal 17 katanya Pak, hari Ahad Pak. Supaya ada rentang waktu buat mengerjakan tugas-tugas yang lain Pak. Ini saya kasih anu ya. Tendensi tolong diisi ya. Kalau ini tambahan saja ya. Waktu sebentar. Tanggal 2 hari ini. 10. 12. Sorry. Jamnya kok mundur ya. Oke. Tolong diisi ya Bapak Ibu. Ya Pak. Tadi di Google Form Pak diisi sesuai dengan jadwal perkuliahan Pak. Oke. Nggak jadi masalah ya Pak ya. Yang penting di Terus saya akan tambah di sini ya. Assignment-nya ini final test ini. Itu pengumpulan tanggal berapa? Tanggal 17 tadi Pak. 17 pukul hari Ahad itu Pak. Ya. Pukul berapa? Saya mulai pukul 12 siang ya. 17, Bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah diberikan kebijaksanaan gitu ya. Iya, muncul. Pukul jam 12 siang. Ya. Itu pukul 23 ya Pak ya? Berarti malam ya Pak ya? Malam. Paling lambat ya Pak ya? Lamanya. Alhamdulillah. Oke ya. Nanti tapi Bapak Ibu wajib mengisi. Sebentar, saya buat daftar hadirnya juga. Wajib mengisi atendensi ya. Oke. Saya kira tidak perlu saya batasi ya. Oh bisa. Tanggal 17 tadi ya. 17 Pak. 17. Kita mulai pukul 10 ya. Sampai 23. 00. 00 gitu ya. Oke. Saya tidak batasi ya. Nanti ngisi. Jadi ketika Bapak Ibu kumpul nih final test ini ya. Kumpul satu saja ya. Ketuanya saja, salah satu saja perwakilan. Tapi wajib semua anggota mengisi daftar hadir seperti biasa. Itu ya. Siap Pak. Baik Pak. Berarti tanggal 17 ya Pak ya? Ini sudah confirm kita ya. Saya akan absensi hari ini belum terbuka Pak. Sudah Pak. Sudah. Sudah kah? Berarti keluar dulu nah. Ini tanggal 17 01 2021 gitu ya. Oke. Benar kawan ada yang Umum ya kita sepakat ya Bapak Ibu. Jadi
Ada waktu saya siapkan modelnya, nyarikan paper tidak tepat gitu ya, artinya tidak sama persis, tapi modelnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti membahasnya sesuai dengan model yang saya siapkan, gitu ya. Modelnya dengan model yang tugas kita itu. Nah, silakan masing-masing membahas. Satu hal yang penting Bapak Ibu, jangan dijadikan beban. Enjoy saja. Sesuatu yang dikerjakan tidak beban itu biasanya hasilnya baik. Jangan menjadikan beban. Makanya rata-rata orang yang berhasil dalam pekerjaan itu karena menganggap pekerjaannya itu dunianya. Jalan aja Pak lah. Aduh, Ya, harus jalan. bukan Pak. Jangan mengeluhnya sama yang di atas. Ya. Siap. Kalau mengeluh nanti berdosa Baik. sama saya. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin Pak Dale. Siap. Untuk absensi itu belum bisa terbuka Pak untuk hari ini Pak. Sebentar. Ada yang salah kah? Sudah. Masih tanda Belum bisa, Pak. Belum terbuka, Pak. Kita sudah 3 kali Om, Ibu-ibu. Jamnya salah Pak, jamnya dari jam 8 sampai jam 10 aja. Udah ketutup ya jam 10. Oh, sorry. Ya. Oke, betul. Saya edit ya. Nggak ada yang susah Bapak Ibu. Saya tambah saja 1 jam. Nah, selesai, silakan. Jangan jadi masalah hidup ini, kalau masalah susah hidup. Take easy ya. Semua bisa dikomunikasikan. Udah bisa ya? Meninggal. Nah, ini sudah ada yang bisa. Sudah Pak. Nah. Kalau saya mau hadirkan, tinggal saya klik aja, ini udah hadir semuanya. Betul, Pak. Ya kan? Cuma supaya ada usaha masuk. Ya. Jangan disusahkan hidup ya Bapak Ibu ya. Yang mudah itu semakin dimudahkan, yang susah itu semakin dimudahkan. Ibu Susana mana? Ibu Susana nih. Nah, iya Pak Hadir, menyimak saja. Apa yang disimak? Mendalami itu loh, mendalami pekerjaannya Pak Dale itu nah. Ayo yang kan di dalamnya. Umur kali di dalamnya. Pak Dale pian tahu. Jujur Pak Dale jangan mengeluh, jalani, laksanakan semaksimal mungkin ya lo Pak. Saya jangan mengeluh sambil menjalani Bu, tapi iya, lewatnya malah. Kok bujur kasalah kah ulun ranjah terus. Bila dia bulicakan kami bulicakan juga. Dan Pak Dani sama Pak Bambang di Ranjah. Oke, itu Bu ya, sudah pukul 10. Prof. Sur sudah bersedia mengajar Bapak Ibu. Kayaknya siap tuh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuka sedikit mindset Bapak Ibu bagi yang berminat. Misalnya juga saya bersedia mentransfer apa yang saya punya. Kecuali uang nggak saya transfer ya. Kalau ini saya transfer. Kalau knowledge bisa ditransfer, kalau uang jangan ya. Begitu Bapak Ibu, saya banyak bercanda ya di kuliah ini karena saya pikir jangan dibuat susah-susah hidup ini. Kuliah Bapak Ibu ini sudah susah, sudah bayar, siapkan waktu, kenapa harus susahkan lagi? Jadi izinkan saya ikut mempermudah dalam proses kuliah Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Ya, saya sangat mengerti. Tungannya Bapak ini merasakan hati anak buah ya lo Pak. Lu mengerti jalan pian. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Saya kira ini bukan ending ya. Kita akan ketemu lagi entah di dunia mana atau di sisi mana saya tidak tahu. Yang baik-baik diambillah yang baik ya, yang tidak baik simpan saja. Cuma di dalam pocket Bapak Ibu. Saya tidak mau berpanjang lebar ini itu. Saya kira saya berharap apa yang sudah saya sampaikan yang sedikit itu sedikit memberi tambahan kepada Bapak Ibu. Tentu kurang itu sangat banyak. Kalau lebih itu semata-mata yang di atas.
Semoga kita segera terbebas dari COVID ya. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Tetap buka kuliahnya. Karena saya rasanya tidak optimal nih kuliah yang online ini. Oke. Nah, tapi apapun itu kita pilih, ini adalah sebuah pilihan. Kalau kita tidak bisa memilih, maka kita akan tergerus. Nah, jadi kita hadapi dan kita jalani dengan enjoy, kata Ibu Susan tadi ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi kalau ada kekurangan dari saya. Dan tugas kita sudah komit di Kumpul tanggal 17 pukul 23.59.00. Ya. Tapi kalau sebelumnya sudah selesai, tidak masalah karena itu tidak saya kunci di sistem. Hari ini pun misalnya bebas saya kalau selesai, Bapak Ibu bisa kumpulkan. Karena saya tidak kasih restriknya, saya tidak buka di sana. Jadi kapanpun bisa. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak. Mudah-mudahan Bapak diberikan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Dale. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajar. Pak Pajar. Ya, pun Pak Dani. Kondisikan Pak